Halo, selamat pagi Sobat Muardiwaye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Amelia Agustina Yusari, spesialis gizi klinik sebagai host acara Muardiwaye hari ini. Topik hari ini cukup menarik. Di suasana Ramadan, di suasana bulan puasa ini, kita akan membahas tentang anoreksia bersama dengan pakarnya. Pada hari ini kami mengundang Dr. Debri Setiawan, spesialis kedokteran jiwa, magister kesehatan. Beliau adalah pakar di bidangnya. Nanti kita akan berkenalan dan juga akan ngobrol lebih dalam terkait dengan anoreksia. Baik, kami sapa dulu. Selamat pagi, Dr. Debri. Selamat pagi. Iya dok, alhamdulillah. Terima kasih dok kehadirannya. Terima kasih juga diundang. Topik Setelah sekian lama. Iya dok. Oh iya dok ya, udah lama nggak kesini ya dok ya. Saya juga udah lama dok nggak jadi host. Jadi terima kasih Mbak Mary sudah diundang kembali. Topik kita kali ini nih tentang anoreksia dok. Jadi topik ini memang diminta oleh teman-teman sahabat Muardiwaye, sobat Muardiwaye untuk sebagai salah satu topik yang ingin mereka angkat, ingin mereka pahami dan kenali lebih dalam. Mungkin perkenalan dulu sebelum kita ke topik ya dok ya. Iya, monggo Dr. Debri. Ya baik, perkenalkan saya Dr. Debri Setiawan dari bagian kedokteran jiwa Rumah Sakit Dr. Muardi. Sudah lama nggak muncul nih di undang Dr. Amel kelihatannya. Iya. Terima kasih. Ya. Begitu? Iya dokter, ini panggilannya Dr. Debri ya dok ya? Iya, ya. Baik Dr. Debri. Nah ini kita masuk ke topik nih dok, tentang anoreksia. Sebenarnya apa sih dok anoreksia itu, terus kemudian siapa yang mungkin bisa mengalami ini seperti itu dok, dan apa bahayanya, mungkin itu dulu ya dok ya sebagai awalan. Iya. Anoreksia nervosa biasanya kita nyebutnya anoreksia ya. Jadi kalau dipendekkan anoreksia itu salah satu bentuk gangguan makan yang ditandai dengan ketakutan berlebihan bahwa dia gemuk atau berat badannya berlebihan, padahal secara realitas malah sudah terlalu kurus. Jadi ada 3 indikator ya. Jadi pikirannya dia berpikir bahwa dia gemuk atau berat badannya berlebih, padahal kenyataannya kurus. Kemudian yang kedua ada perasaan takut yang berlebihan untuk berat badannya bertambah atau untuk makan makanan tertentu yang menurut dia bisa membuat beratnya bertambah. Kemudian yang ketiga, secara indikator biologis ataupun medis menunjukkan sebenarnya dia sudah malnutrisi atau gizinya buruk atau berat badannya sudah di bawah normal. Nah, 3 hal ini untuk mendiagnosis adanya anoreksia nervosa. Berarti memang titik tekannya ini secara real dia itu sudah kurus begitu ya dok ya, tetapi kemudian masih juga mungkin kalau istilahnya gizi itu tetap aja diet gitu loh, padahal realitanya dia sudah kurus. Sudah kurus. Sama ditambah dengan ketakutan tadi. Nah, bahayanya adalah ketika asupan gizinya menjadi jelek, tadi malnutrisi. Nah, biasanya datang ke rumah sakit itu lewat IGD. Iya. Entah karena dehidrasi ataupun mungkin yang kita tidak inginkan sampai terjadi masalah gangguan ginjal misalnya karena kekurangan nutrisi, atau bisa juga kalau memang daya dukung keluarga atau teman-temannya tidak begitu peduli, apalagi di zaman media sosial, orang berinteraksi dari media sosial, bisa saja banyak kasus kematian karena gangguan elektrolit sehingga menyebabkan aritmia atau gangguan irama jantung sehingga menyebabkan sudden death atau kematian mendadak karena gangguan irama jantungnya atau aritmia. Nah, bahaya inilah yang sekarang sering kali terjadi ketika orang-orang di sekitarnya kurang peduli. Padahal orang-orang dengan anoreksia nervosa dia merasa dirinya malah belum kurus, padahal kenyataannya realitasnya sudah kurus dan malnutrisi tadi. Kemudian ini dok, siapa yang berpotensi atau bisa mengalami anoreksia ini? Apakah ada di usia-usia tertentu atau jenis kelamin tertentu, dok? Iya,
Paling banyak di bawah usia 40 tahun. Untuk resikonya di atas 40 tahun itu sudah jauh lebih kecil. Mungkin usia 40 tahun sudah merasa memang udah wajar ya untuk berat badannya. Udah nerima lah Oh, ya, udah Dok, ya. nerima. Nah, tetapi juga dimensi-dimensi sosial budaya masyarakat sekarang kan juga apalagi untuk lagi trennya drama Korea ya, Iya, drakor-drakor. Nah, itu kan langsing-langsing. Iya, Dok. Kurus, Kurus malahan sebenarnya, Dok. cowoknya juga kurus gitu. Nah, karena itu juga anoreksia nervosa dulu Iya, iya. sebelum zaman media sosial cowok jarang. Nah, tapi sekarang cowok juga mulai terjadi anoreksia nervosa karena pinginnya tampilannya kurus. Iya, Jadi iya. kalau dalam dunia kedokteran kita nyebutnya ektomorfik ya. Jadi pingin kurus tinggi langsing juga cowok-cowoknya. Jadi malah bukan kekar-kekar berotot ya, iya. tapi langsing-langsing. Nah, itu ternyata pada cowok juga mulai terjadi anoreksia nervosa. Jadi faktor budaya, kemudian sosial, kultural itu memang tidak bisa dipisahkan. Faktor resiko yang lain itu adalah bahwa saat ini memang katanya sih body shaming sehingga orang jarang berkomentar tentang fisik. Iya. Tetapi komentar-komentar tidak langsung itu kan lewat media sosial ya, bahwa Benar. share cara makan dan sebagainya. Tetapi jangan salah juga, belum tentu orang yang pola hidupnya seperti dalam tanda petik puasa. Karena kan sekarang banyak model-model gaya hidup yang berubah ya. Iya. Seperti ada namanya ketofastosis ya. Jadi Iya. puasa 12 sampai 18 jam dengan jendela makan bebas makannya mungkin sekitar 6 jam seperti itu. Nah, tetapi tadi kan ada indikator biologisnya. Selama masih ideal berat badannya, kemudian gizinya juga bagus, tidak masalah. Artinya tetap indikator klinis, indikator itu yang biologis, tetap harus medis itu biologis juga, medis itu tetap kita pertimbangkan dalam pertimbangkan. mendiagnosis anoreksia ini ya, Dok, Anoreksia ya. nervosa. Iya. Jadi nggak, ih kamu anoreksia, nggak semudah itu. Aku nggak juga pernah lihat bilang kamu seperti makan sih. Kalau dulu kan sebelumnya, sebelum pola gaya hidup yang beraneka ragam ini, dulu salah satunya mungkin dia tidak pernah makan di depan umum. Kemudian keluarga tidak pernah melihat dia makan. Padahal mungkin bukan jendela makannya dia. Karena sekarang ada juga orang yang makannya itu hanya dari jam 3 sampai jam 8 malam. Sehingga dari pagi sampai sore orang nggak pernah ngelihat dia makan. Dan penampilannya juga mungkin kelihatan kurus. Tapi begitu dilihat indikator biologisnya ternyata masih baik-baik aja. Gitu. Nah, jadi karena itulah seringkali anoreksia nervosa itu datang sudah dengan, kalau dalam dunia kedokteran, komorbid ya, sudah ada penyakit lain. Seperti tadi gangguan irama jantung, dehidrasi, kelainan elektrolit, biasanya dia jadi muntah-muntah, atau bahkan muncul gejala-gejala gangguan jiwa. Sehingga Jadi datang dengan datangnya itu delirium. memang sudah dengan sesuatu kondisi yang berbahaya. ya, Dok ya. Kalau masih di awal begitu, mungkin ya keluarga juga tidak begitu sadar, dia sendiri juga jalaninnya juga ya selagi saya nggak ada keluhan apa-apa gitu ya, Dok ya. Kadang masyarakat juga memberikan reward orang kalau dikatain sekarang tambah kurus ya, nah itu lebih bahagia, sehingga pengen tambah kurus. Oh kok makin kurus sih? Karena saya kalau dibilang makin kurus tuh makin bahagia. Apalagi kalau di masa sekarang anak muda ya, Dok ya. Iya, Dok. Baik, Dok. Dok, ini kita ke Instagram sudah ada yang bertanya, cara kita tahu anoreksia atau tidak gimana, Dok? Mungkin kalau untuk masyarakat awam ya, Dok ya, untuk bisa tahu atau mengenali ini anoreksia atau bukan pada dirinya, atau mungkin bahkan pada orang sekitarnya gitu, Dok. Yang pertama tadi kita pakai 3 patokan tadi ya. Jadi yang pertama adalah berpikir bahwa dirinya gemuk padahal sudah kurus. Nah, sehingga kalau kita berpikir orang komentar, karena orang anoreksia nervosa itu pikirannya memang terjadi distorsi atau tidak pas ya. Jadi pikirannya itu dia merasa dirinya gemuk padahal kurus. Jadi lihat dari komentar orang-orang bahwa kamu tambah kurus, kekurusan loh. Nah, itu indikator kalau kok orang pada bilang saya kekurusan, tapi saya kok merasa masih gemuk ya. Terus nimbang, coba timbang tadi indikator biologis. Kalau sekarang kan di Google ada ya kan,
tinggi badan, berat badan, terus tabelnya ada. Coba banding, loh ternyata saya sudah jauh di bawah normal, sudah dalam indikator merah untuk berat badan, berarti kan indikator biologisnya menunjukkan. Terus coba direnungkan, saya sampai takut sekali kalau makan nggak ya? Oh iya, saya kalau makan mikir-mikir akhirnya nggak jadi makan. Mungkin kadang nggak sadar sehari itu hanya minum air putih aja, tidak makan sama sekali. Kadang minum air putih pun kalau nimbang kerasa beratnya naik sedikit aja, karena kan karena timbangan digital ya. Jadi kelihatan naik sekilo perubahannya. Iya, perubahan komanya komanya kelihatan. Begitu naik sedikit aja terus jadi ngurangi minum. Nah, kalau muncul ketakutan-ketakutan seperti itu dan indikator biologisnya menunjukkan sudah merah tadi, lihat di Google, nah mungkin saatnya berkonsultasi. Kenapa ya saya indikator biologinya sudah menunjukkan saya itu sebenarnya underweight atau berat badan saya kurang, tapi pikiran saya kok ngerasa saya kalau ngaca gemuk aja, merasa gemuk aja, masih takut aja kalau makan. Padahal saya lihat indikator biologi saya kok harusnya sudah merah ini, sudah betul-betul kurang. Karena kalau nanti itu terus berlanjut, dalam dunia kedokter ada istilahnya reversible dan irreversible. Yang reversible akhirnya bisa kembali normal. Tapi kadang ada juga yang tidak kembali normal kan ya, karena sudah terlanjur rusak organ-organnya. Kalau dalam realnya dok, apakah pada fase-fase yang dia bisa mendeteksi, mengenali itu ada dok pasien yang datang untuk berkonsultasi ke dokter begitu, atau memang rata-rata yang ditemukan karena sudah komorbid itu dok? Nah, rata-rata karena sudah komorbid. Jadi orang banyak berkonsultasi itu tentang kelebihan berat badan ya. Tapi kalau berat badannya tambah kurus kayaknya tadi karena kultur budaya kita kalau komentar tambah kurus, nah itu malah bahagia. Nah, tetapi tadi indikatornya kamu kok kekurusan, nah itu sudah merupakan indikator. Jadi kamu kayaknya kekurusan, kok kamu jadi kempot, kamu kok tambah tua. Nah, itu indikator jangan-jangan saya ini memang sudah terlalu kurus seperti itu. Baik, dok. Ini ada lagi yang bertanya dok dari Instagram. Dari Lavanya Sisil. Halo Lavanya. Dok, saya baru menjalani diet ketat. Pola makan saya berubah drastis dan sekarang saya selalu merasa gendut kalau habis makan nasi. Padahal cuma 5 sendok. Saya takut anoreksia juga. Apa yang harus saya lakukan? Nah, yang harus dilakukan adalah pakai indikator biologis. Kalau memang menjalani program diet yang memang sesuai dengan indikator-indikator biologisnya nggak apa-apa. Dan tadi seperti saya sampaikan, memang juga ada beberapa pola diet tergantung dari faktor genetik juga ya. Ada orang yang tidak memungkinkan untuk puasa, sehingga dia bisa sehari makan 5 kali tapi dengan porsi yang terukur. Sebaliknya ada orang yang tidak punya masalah pencernaan, bisa aja tadi saya katakan di depan ikut pola diet ketofastosis ya. Jadi bisa 18 jam puasa, kemudian jendela makannya hanya mungkin 4 sampai 6 jam. Tetapi ketika dicek laboratorium dan indikator biologisnya dicek semuanya normal, tidak apa-apa karena ada target yang ingin dicapai. Tapi kalau sudah nggak sehat tadi indikator biologisnya, waspada bahwa itu sudah masuk ke anoreksia nervosa. Ya, begitu ya Mbak Lavanya. Jadi memang harus ada indikator biologis istilahnya. Mungkin kalau orang awamnya ya punya timbangan paling nggak gitu, ngecek di timbangan. Sekarang ada timbangan cerdas ya. Jadi sebenarnya bukan hanya berat badan saja, tapi kadar lemak juga bisa, komposisi tubuh itu juga ada. Sehingga bisa kelihatan. Jadi kalau misalnya komposisi lemak tubuhnya sudah di bawah 5%, nah itu indikator terlalu kurus. Targetnya kan biasanya antara 10 sampai 15% kalau memang ingin diet ya. Tapi kalau sudah 5% ke bawah, nah itu waspada gitu ya. Iya, dok. Kalau untuk wanita memang agak lebih ruwet.com ya. Jadi kalau cowok mungkin model badannya itu lebih simpel ya, ektomorfik, mesomorfik, endomorfik. Kalau wanita kan berbeda-beda ya. Jadi tipikal bentuk tubuh wanita itu bisa sampai 12 tipe ya. Nah sehingga indikator biologi itu
mungkin perlu berkonsultasi sama dokter Amel nih, dokter gizi. Jadi konsultasi aja, jangan takut. Jadi ketika misalnya tadi mau program diet, konsultasikan aja program dietnya seperti apa. Yang cocok untuk saya, apakah memang cocok puasa atau cocoknya yang sehari makan beberapa kali dengan porsi tertentu. gitu ya, Karena Dok. tadi kalau wanita agak ruwet.com Iya, karena iya. tergantung tipe-tipe tubuhnya juga gitu ya. Karena nanti indikatornya misalnya lengan, karena ada beberapa tipe wanita yang memang bentuknya lebar di atas ya kan. Nanti ternyata kelihatannya masih normal, ke bawah ternyata sudah kurus. Ada wanita yang memang penumpukan lemaknya di pipi sehingga cabi gitu ya. Tapi Padahal sebenarnya sudah tidak tinggal kerangka di sini. Ininya cabi sih Mas. Karena bawaannya memang cabi Iya, gitu iya, kan. iya, Nah, Dok. jadi memang harus lebih baik berkonsultasi dengan ahlinya ya kalau memang mau program diet ya. Iya. Baik dok, terima kasih. Ini ada lagi yang bertanya dari Mama Alemika. Dok, untuk makanan yang dimuntahkan lebih dari 2 jam, apakah sudah diserap sari-sarinya? Oh iya dok, saya pernah punya pengalaman pasien gitu dok, apa namanya Iya, bulimia ya. bulimia. Itu masuk dari bagian Eh, anoreksia juga gitu ya dok ya? Berbeda. Nah, kalau bulimia nervosa itu biasanya berat badannya itu normal. Tetapi dia akan memuntahkan kembali apa yang dia makan daripada memilih mengendalikan. Jadi biasanya bulimia nervosa itu diikuti dengan binge eating. Binge eating itu makan dengan porsi lebih dari kebutuhannya, tetapi habis itu dia muntahkan lagi. Nah, Dan ini itu masuk gangguan kejiwaan juga, itu masuk gangguan makan maksud juga. saya, ya, dok, ya. Jadi binge eating, kemudian bulimia nervosa itu termasuk gangguan makan. Karena nanti itu akan merusak saraf-saraf di saluran pencernaan juga, dan pada akhirnya akan menyebabkan bahaya juga karena feedback mekanisme atau mekanisme umpan balik dari saluran pencernaan itu jadi rusak. Bahkan mungkin saja ujung-ujungnya menjadi anoreksia nervosa. Iya. Karena salah satu ketika refleks lapar itu hilang, kita nggak merasa lapar, tahu-tahu kurus aja gitu. Iya. Nah ini mungkin ke pertanyaannya itu, untuk makanan yang dimuntahkan lebih dari 2 jam, apakah sudah diserap sari-sarinya? Nah ini tadi harus dibedakan berat badan normal dengan berat badan yang ideal dan sehat ya. Nah jadi mungkin saja kalau untuk gula dan sebagainya sudah terserap. Iya. Nah tetapi nutrisi-nutrisi lain yang diserap bukan di lambung, karena kan pengosongan lambung antara 4 sampai 6 jam. Iya. Jadi kalau sudah dimuntahkan pasti ada yang harusnya diserap di usus 12 kecil, jari, usus kecil, usus halus, itu tidak terserap. Sehingga terjadi malnutrisi. Jadi malnutrisi itu kan bukan hanya kurus. Iya. Orang kelihatannya normal tapi begitu dicek lab amburadul bisa aja. Banyak hal yang tidak ideal dari tubuhnya. Nah, jadi sebaiknya jangan, karena sesuatu yang bukan didesain seperti itu dan kita tidak melakukan pasti akan ada masalah. Ada efeknya. Ada tentunya. efeknya. Dan tadi kalau untuk 2 jam ini belum sampai ke usus kecil untuk penyerapan sempurna ya dok ya. Iya, Kan betul. penyerapan sempurna itu ada di sepertiga. Jadi ada usus atas sepertiga proksimal gitu ya dok Iya. ya. 2/3 proksimal, maksudnya 2/3 bagian atas usus itu memang khusus untuk menyerap sari-sari secara sempurna gitu ya dok ya. Nah kalau misalnya sudah dimuntahkan, berarti sari-sari makanan yang tadi kita makan itu ya sudah dikeluarkan dulu sebelum diserap sempurna gitu ya dok. Nah sekalian juga karena membahas tentang dimuntahkan, kita juga membahas sedikit tentang bahayanya bulimia nervosa ya. Nah jadi karena dia dimuntahkan, bisa saja berat badannya memang ideal, masih normal. Tapi zat-zat penting misalnya yang dibutuhkan untuk regenerasi sel saraf, itu tuh nggak terpenuhi. Sehingga tahu-tahu dia jadi pikun lebih dini, demensia kalau kita menyebutnya. Sehingga nggak ada keturunan demensia kok, baru umur 50-an kok sudah gampang lupa, 40-an kok belajar sesuatu yang baru kok sulit. Jangan-jangan karena nutrisi untuk saraf dan sebagainya tidak terpenuhi. Iya. Dan Begitu tadi ya, bisa Mama. irreversible itu yang kita takutkan ya. Bener, dok, Kalau bener, nggak dok. bisa kembali pulih 100%. Iya. Gitu ya Mama Alemika. Jadi memang menurut Dokter Debre memang diarahkan
yang fisiologis, artinya Heeh. tetap dimakan, Pola kemudian normal. pola normal, nanti biar buang sebagai sisa buang air besar saja gitu ya Oh. Dok ya, atau jangan dimuntahkan seperti itu. Tinggal Mm-mm. dipilah-pilah makanannya, tetap Heeh. makanan yang sehat gitu ya Iya, Dok. kalau jangka panjangnya misalnya dimuntahkan dan serat-seratnya ikut terbuang dimuntahkan, bisa kena kanker usus besar. Iya. Iya, karena kurang serat jadinya kan. Iya, iya, baik. Baik, ini kita ke Facebook, Dok. Ada yang bertanya dari Enda Rahmawati, terima kasih ya. Izin bertanya, Dok, saya penyintas autoimun yang konsumsi kortikosteroid membuat berat badan naik dengan cepat yang membuat semua orang kaget. Dengan seperti ini, untuk makan saya jadi takut karena takut gemuk. Dan minum obat pun takut berat badan naik. Bagaimana cara mengatasinya? Jadi karena efek obat autoimunnya itu, Dok. Iya. Jadi nanti begini, biasanya kalau autoimun memang nanti ada timnya, termasuk dokter Amel nanti timnya. Jadi akan dicari komposisi yang pas kan untuk tiap individunya. Karena autoimun itu unik, tiap orang bisa berbeda. Jadi misalnya ada juga yang dengan obat-obat kortikosteroid malah jadinya pertumbuhannya jadi nggak bagus, terlalu pendek, kurus gitu ya. Jadi malah kesannya bisa jadi kurang gizi. Sebaliknya ada juga yang jadi mudah gemuk. Ada juga yang gemuk tetapi gemuk air, kalau kita nyebutnya udem ya. Jadi sebenarnya itu retensi atau air tertahan di tubuh, gitu. Jadi ketika dipencet baliknya lama, ternyata itu adalah air. Jadi memang sebaiknya diskusi dengan yang pakarnya atau ahlinya. Nah, nanti kan memang ada program diet yang sesuai. Karena nanti dietnya juga spesifik ya, diet-diet tertentu yang pas dengan pengobatannya dan diet-diet tertentu yang pas dengan autoimun disease-nya atau gangguan autoimunnya. Tapi memang efek kortikosteroid ini ya Dok ya, terhadap berat badan jadi lebih sendiri-sendiri. Atau berbeda-beda juga ya Dok? Berbeda-beda. Ya. Pada beberapa orang yang sensitif, kortikosteroid itu malah memicu depresi sehingga dia nggak mau makan, nggak selera makan, nggak bisa tidur, sehingga karena nggak tidur, nggak nafsu makan, akhirnya malah jadi kurus gitu. Nah, jadi tidak semuanya. Nah, itulah uniknya manusia. Gitu. Tidak semua orang yang minum obat flu jadi ngantuk. Ada juga yang minum obat flu ya biasa-biasa aja gitu. Personalized, personalized, sangat personal sekali ya Dok. Karena itu ada istilahnya sekarang farmakogenomik ya. Jadi genetik respon kita terhadap obat itu ternyata bisa berbeda-beda ya. Ya, begitu ya Mbak Enda. Konsultasi aja ya dengan ahlinya nanti. Iya dokter. Ya. Ini sekarang di Instagram ada lagi pertanyaan dari Dewayani Risti. Dok, apakah anoreksia hanya terjadi pada orang-orang yang diet dengan caranya sendiri tanpa petunjuk dari dokter gizi dalam hal ini? Nah, ini pertanyaan bagus. Jadi sebenarnya kalau kita punya indikator-indikator yang mudah tadi, berat badan, tinggi badan, tipe tubuh kita, kalau pada wanita kenali tipe tubuhnya dan cintai ya. Jadi karena tipe wanita tadi macam-macam bentuk tubuhnya, nomor satu cintai dulu diri kita apa adanya. Oh, saya ternyata model saya begini. Dan setiap orang punya jodohnya masing-masing. Jadi nggak harus kayak Korea begitu ya. Role modelnya harus yang drakor itu ya. Nah, kemudian ketika kita sudah ada indikator, itu di Google juga banyak indikator tersebut. Nah, tinggal kita lihat indikatornya normal, tinggal yang 2 tadi di awal. Apakah pikiran saya selaras nggak dengan realitas? Jadi kalau misalnya saya merasa saya gemuk, tapi orang-orang sudah banyak yang komentar kekurusan, kelihatan tua, kelihatan kempot, nah mungkin saya harus introspeksi. Kemudian ada perasaan takut makan tadi. Padahal sebenarnya kalau dipikir secara logika porsi makannya ini malah sudah sedikit, tetapi kok saya masih takut. Nah, jadi sebenarnya tidak apa-apa kita mengatur pola sendiri. Bahkan sekarang tinggal kita masukkan berat badan, tinggi badan, banyak program-program untuk ngatur diet, baik di aplikasi di handphone, di smartphone ataupun
di web-web tertentu, tidak apa-apa, asal tadi indikator biologisnya Tetap diperhatikan. Tidak diawasi apa-apa gitu kalau ya, mau Dok. mengatur sendiri, Oke. tidak harus konsultasi dengan dokter Amel ya. Ya. Nah, yang harus dengan dokter Amel tadi seperti kasus autoimmune disease. Nah, itu mungkin memang harus berkonsultasi dulu untuk menentukan. Atau punya kondisi khusus misalnya hipertiroid atau hipotiroid. Atau memang ada kelainan genetik ya, misalnya dengan makanan tertentu alergi. Jadi misalnya alergi dengan produk susu sapi seperti itu. Atau alergi dengan ada orang yang tidak bisa makan gula terlalu manis. Sugar rush berdampak ke dia seperti deg-degan, keringat dingin, pusing, migrain. Sehingga ternyata dia gulanya harus tipis-tipis aja, nggak terlalu manis. Nah, itu memang harus berkonsultasi. Iya. Tapi kalau selama ini baik-baik aja, ya nggak apa-apa, nggak harus konsultasi dengan Agak ahlinya. yang penting tetap diawasi Sih, tadi ya, Dok ya. diawasi dengan baik indikator-indikatornya tadi. Ya. Baik begitu ya, Dewayani. Mungkin saya bertanya, Dok, kalau misalnya tadi kita karena belum ke pengobatan sih ya, Dok ya. Kalau misalnya ada seseorang ini memang anoreksia nervosa begitu, datang ke dokter Debri, apa sih, Dok, pengobatan yang memang akan dipus untuk pasien ini seperti itu? Apakah memang hanya motivasi atau memang ada obat-obatan kimia yang harus diberikan pada pasien? Iya, yang pertama biasanya kita menyingkirkan dulu komorbidnya. Nah, kalau ada komorbid berarti komorbidnya ini juga kita obati sesuai apa yang terjadi. Jadi biasanya pada pasien anoreksia nervosa kita check up dulu semua, istilahnya general check up. Karena ada kemungkinan tadi fungsi ginjalnya terganggu, fungsi jantungnya terganggu. Nah, kalau memang ada gangguan akan kita konsulkan dengan yang kompeten, misalnya ke dokter jantung, dokter penyakit dalam. Nah, tetapi kalau memang biasanya kita lihat penyebabnya apa. Karena tadi penyebabnya bisa saja multifaktor. Jadi faktor budaya, kultur, dan dari dirinya sendiri bisa aja orang dengan gangguan self image tadi. Dia tidak bisa menerima dirinya apa adanya. Sehingga dia berpikir bahwa yang ideal itu adalah kurus, tapi kurusnya itu terlalu berlebihan. Nah, hal seperti ini akan kita evaluasi. Dan bila ternyata bisa saja komorbidnya gangguan kecemasan, nah nanti dapat obat anti ansietas atau untuk menghilangkan kecemasannya. Bisa juga mungkin karena depresi, nah kita berikan obat antidepresan untuk mengatasi depresinya. Bahkan kadang pada beberapa kasus ternyata pikiran yang tidak realistis tadi bisa mengarah kepada waham. Waham itu dia yakin benar bahwa dia berat badannya kelebihan, padahal segala indikator sudah menunjukkan dia kurang gizi dan berat badannya kurang. Itu bisa kita berikan obat antipsikotik, jadi obat untuk orang yang gangguan penilaian realitas. Ya. Jadi memang dilihat dulu secara holistik ya, secara holistik ya, Dok, ya. komorbidnya apa Komorbidnya saja. apa saja, ya seperti itu, Dok. Baik, Dok, ini ada yang bertanya lagi di Instagram. Adi Sukma Ananda. Halo Adi. Dok, kalau makan kekenyangan saya sering muntah, tapi kadang merasa belum kenyang, tahu-tahu muntah. Apakah lama-lama ini bisa jadi anoreksia? Oh ya, nanti tetap diperiksakan dulu saja, karena bisa jadi sebenarnya mekanisme muntah itu cukup kompleks ya. Jadi bisa dari saluran pencernaan. Jadi seperti kasusnya ada orang yang refleks muntahnya itu mudah terpicu, kan lambung itu seperti kacang mete ya. Nah, ternyata dia di otot yang sebelah atas itu sensitif. Jadi begitu agak kekenyangan terangsang pengen muntah. Atau bisa juga orang ini sensitif dalam hal bau-bauan. Jadi orang dengan penciuman yang sensitif itu bisa saja terpicu untuk muntah. Misalnya gelegean. Jadi mungkin dia makannya nggak banyak sih, makan banyak muntah, makan sedikit coba ditandai. Misalnya mungkin kepicunya karena dia bersendawa tadi. Gelegean bahasa Jawa. Dia bersendawa. Gelegean Bersendawa.
kemudian ada bau yang dia tidak suka dari sendawanya, mungkin karena faktor dia makan apa, memicu dia pengen muntah. Tapi ada juga orang dengan gangguan keseimbangan terpicu pengen muntahnya. Jadi misalnya dia habis makan, kemudian dia beraktivitas, misalnya berolahraga. Nah akhirnya karena terpicu dari vestibularnya dia pengen muntah. Karena itu coba dievaluasi ya. Karena kalau sering muntah nanti kurang gizinya itu. Jadi bukan anoreksia nervosa, tapi kurang gizi, malnutrisi nanti ya. Dan malnutrisinya tidak hanya berat badannya turun ya dok, tapi tadi ya bisa bermacam-macam efeknya kalau ya, berlangsung cukup lama ya. Iya. Baik. Jadi diperiksakan aja ya, biar tahu tuh muntahnya tuh kenapa gitu. Biar Atau tahu bisa pasti juga gitu ya, dok, bisa ya. juga nggak suka sama orang gitu, aku lihat orang ini kok pengen muntah ya mau enak gitu. Jangan enak sama tetangganya gitu. Iya dok, iya dok. Iya, jadi bisa jadi tadi Dokter Debre sampaikan memang ada gangguan juga di di lambungnya ya dok ya, di saluran pencernaannya, di refleks-refleksnya tadi ya dok ya, refleks-refleks di sekitar lambung, di otot-ototnya. Jadi memang lebih baik periksa dulu ya, biar tahu secara pasti kenapa kok sensitif dan terangsang untuk muntah. Iya. Baik dok, ini lumayan banyak dok ini yang nanya, saya sampai bingung. Ini ada pertanyaan lagi dari Zalia. Dok, adik saya seperti hampir kena anoreksia. Bagaimana pemulihan nutrisinya dok supaya tidak kekurangan gizi tapi beratnya terjaga karena dalam dunia modeling ada standar BP. Oh ini adiknya model ini dok, ceritanya ini dok, adiknya model dan ini mungkin adiknya tidak mengenali tapi malah kakaknya yang merasa seperti itu. Kayaknya hampir kena anoreksia. Bagaimana pemulihannya begitu dok? Lebih baik berkonsultasi dulu karena tadi seperti saya sampaikan, biasanya orang-orang dengan anoreksia itu tidak sadar kalau sebenarnya dia sudah tidak ideal lagi berat badannya. Nah kalau model tergantung model baju apa ya. Jadi misalnya ternyata modelnya model baju hijab misalnya, mungkin kalau pas jadi model orang nggak ngelihat kurusnya, sehingga yang sadar adalah kakaknya. Begitu di rumah, loh kamu tuh kok kurus banget sih ya. Kalau pas jadi model nggak begitu kelihatan gitu. Nah mungkin perlu berkonsultasi untuk melihat indikatornya. Paling mudah nanti pakai grafik tadi, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa. Terus sebenarnya bisa komposisi tubuh tadi ya dok, komposisi tubuh tadi, lemaknya berapa gitu. Nah kalau sudah tidak ideal sebaiknya berkonsultasi. Karena nanti kalau memang jadi model kan berarti kan memang tipenya yang seperti huruf I mungkin ya. Nah, memang ini dok, yang ramping dari lurus atas sampai bawah gitu ya, dok, bisa aja kakaknya menilai dia kekurusan, tapi begitu dicek indikator biologisnya memang baik-baik saja gitu. Jadi mungkin kekhawatirannya kakaknya ini belum Tapi kakaknya bagus loh. Oke. Karena tadi orang anoreksia biasanya datang ke IGD karena orang-orang di sekitarnya tidak care, nih kakak yang baik ini. Iya, tuh. Jadi nanti adiknya sekalian diantar. sayang adek. Adiknya sekalian diantar, yuk cek yuk. Kamu ideal nggak? Karena nanti kalau memang pengen diet yang ideal, jadi nutrisinya terpenuhi, tetapi berat badannya tetap terjaga tuh ada. Baik. Itu ya Mbak Zaza, adiknya dibujuk-bujuk untuk ketemu dokter Amel deh. Untuk periksa ke dokter Debre juga setidaknya ya. Jadi biar maksudnya tadi tahu indikasi atau indikator biologisnya gitu. Ya biar sama-sama terinformasi. Mbak Zalza sebagai kakak juga tahu ini ternyata memang baik-baik saja. Adik juga bisa tahu seperti itu. Baik dok, ini lagi ada pertanyaan dari Mbak Wina. Mbak Wina ini paling rajin dok bertanya. Hampir setiap kalau ada Muardiwai pasti bertanya. Halo Mbak Wina, terima kasih ya sudah sering gabung. Selamat pagi Dokter Debre dan Dokter Amel. Saya penyintas autoimun dan saya juga mengalami gastritis. Sudah erosif sangat parah, sering mondok di Muardi karena muntah darah dan juga kolitis IBD. Sering diare darah, lendir, akhirnya juga harus menjalani diet lambung yang sangat ketat. Sehingga makan sangat terbatas dan dipantau oleh ahli gizi. Saya sering mengalami anoreksia dan tidak seperti teman-teman yang suka ngemil. Sampai sekarang biarpun
istilah pagi hanya konsumsi 2 butir telur ayam rebus, sampai malam pun bisa tahan nggak makan apa-apa. Saya juga alergi banyak makanan dan intoleran dengan susu. Bagaimana untuk pengobatan anoreksia selain dari segi obat dan psikis, Dok? Dia memang kondisinya khusus, Mbak Wina. Oh Ini ya, iya. Dok. Ya. Jadi sebenarnya kalau orang-orang dengan autoimun dan kondisi khusus tadi alerginya banyak gitu ya, terus eh, refleks rasa laparnya juga sudah terganggu, Iya. sehingga kalau nggak makan juga nggak ngerasa lapar. Nah itu salah satu dokternya diri sendiri. Jadi kalau orang Jawa bilang, Nita ini ya memperhatikan makanan-makanan apa sih yang bisa saya konsumsi. Terus makan bukan nunggu selera, tapi Iya, makan untuk sehat. Karena nanti kalau kurang gizi, nanti dimarahin dokter Agus Joko loh. Iya. Karena akan memicu autoimunnya Iya, juga. iya, Jadi iya. seperti suatu lingkaran yang saling mempengaruhi. Begitu gizinya jelek, autoimunnya juga Menurun kondisinya. gampang terpicu. Iya, iya. Jadi lebih baik konsepnya dalam pikirannya adalah saya menata diet saya makan tidak nunggu berselera, tapi saya makan untuk sehat. Kemudian buat daftar makanan yang memang yang bisa tadi dimakan, toleran tadi ya, Dok, ya. yang bisa dikonsumsi apa. Karena sekarang teknik-teknik pengelolaan makanan itu juga macam-macam dan enak-enak ya. Jadi misalnya kita bilang sayur brokoli aja. Kalau dulu mungkin ngertinya brokoli dicah, direbus. Sekarang banyak cara pengolahannya. Dan ada di YouTube. Iya. Jadi pengolahan makanan-makanan yang tidak biasa tetapi aman untuk kesehatan tuh ada. Jadi nanti tinggal lihat-lihat aja dan bikin menu mingguan, mungkin tuh lebih mudah ya. Kalau tercatat, terstruktur itu akan lebih mudah buat Mbak Asri ya. Iya. Tipsnya dari dari Dokter Debre buat Mbak Wina Asri gitu ya. Jadi salah satunya tadi yang perlu digarisbawahi, mengenali menu-menu ataupun makanan yang memang pas dengan Mbak toleran, Asri, pas bisa. dan tidak memicu autoimunnya. baik autoimun ataupun gastritisnya tadi Iya. ya, Dok, ya, seperti itu. Gitu ya Mbak Wina ya. Kemudian ke Instagram dari Mbak Gea Sahasika. Dok, bagaimana mencegah anoreksia ketika sedang menjalani program diet? Mungkin pertanyaannya saya balik, Dok. Emang kalau orang program diet itu berpotensi anoreksia ya, Dok? Tadi mindsetnya. Jadi salah satu indikator anoreksia kan adalah pikirannya. Iya. Nah, ketika dalam mindsetnya adalah untuk sehat, tentu saja indikator-indikator kita lah indikator sehat tadi. Tentu saja menyesuaikan dengan tipe tubuhnya gitu ya. Jadi kalau orang yang tipe tubuhnya, kalau cowok ektomorfik ya jangan berpikir untuk jadi binaraga. Jadi ada namanya kan faktor genetik juga. Iya. Mungkin sampai bertahun-tahun berolahraga, nge-gym juga nggak jadi juga badannya gitu ya. Hanya tetap berbentuk aja. Nah, jadi konsepnya adalah diet yang saya lakukan tuh untuk berat badan ideal gitu, bukan untuk kurus, tapi untuk berat badan idealnya. Jadi memang harus di awal tuh ditetapkan target dulu gitu ya, Dok, pikirannya ya. Iya. bukan kurus tapi ideal. Idealnya saya seperti apa? Tipe badan saya seperti apa? Sehingga setelah sudah terpenuhi, ya sudah tercapai. Sudah tercapai. Tinggal maintenance gitu ya, Dok, ya. Bukan kemudian berputar sama pikiran pengen makin kurus lagi, pengen makin kurus lagi, seperti itu ya, Dok. Tapi ini mindsetnya sudah bagus karena mau menjalani program diet. Jadi ketika orang mau diet dan menjalani pola makan sehat itu bagus. Cuma jangan lupa bahwa sebenarnya ada temennya. Jadi selain pola makan ada juga pola aktivitas fisik, olahraga yang tepat. Kemudian ada pola hidup. Pola hidup kan berarti jam tidur, bagaimana manajemen stres. Nah itu yang penting harus kita lihat. Karena kalau orang itu stres tadi respon tubuh bisa berbeda-beda. Nanti makannya sedikit kok jadi lemak. Karena ketika orang stres sistem pengolahan glukosanya juga berbeda sehingga mudah berubah menjadi lemak tadi. Nah, karena itu memang tidak cukup hanya program diet, tapi aktivitas fisik dan juga manajemen stres dan pola hidupnya. Ya. Kalau stres ini sendiri memang ada orang yang memang malah nafsu makan, ada juga yang malah enggak ya, Dok? Ya? Memang berbeda-beda. Berbeda-beda. Ya? Jadi ada kita nyebutnya tipikal stres biasanya sulit tidur dan tidak nafsu makan. Tapi juga ada yang tipenya atipikal.
Jadi berbeda, jadi malah banyak makan dan banyak tidur sehingga toto berat badannya bertambah. Jadi begitu dia stres, ngomil banyak, makan banyak, minum yang manis-manis, mengurung diri di kamar. Nah, 1 bulan kemudian beratnya banyak sekali gitu ya. Jadi berbeda-beda memang pola respon orang terhadap stres ya. Ini kebetulan relate dengan pertanyaannya Monik ini, Dok. Dok, apakah stres dapat menyebabkan anoreksia? Berat badan saya turun drastis, nafsu makan hilang. Iya, nah kalau stres sebenarnya stres itu kan ada 2 ya. Jadi eustress dan distress. Eustress itu kalau kita stres tetapi kita berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi, itu namanya eustress. Jadi saya dapat nilai jelek, saya harus belajar lagi lebih keras gitu ya. Aduh, saya kok kurus banget, saya harus ikut pola makan yang sehat. Aduh, saya kok berat badan saya berlebih. Kalau ada orang komentar jangan dianggap body shaming ya. Kita anggap, oh ini orang ini mau motivasi saya untuk hidup sehat begitu ya. Nah, jadi itu kita nyebutnya sebagai eustress. Nah, kalau distress itu biasanya kita mulai muncul depresi, tidak menerima diri kita apa adanya. Kalau punya uang aku pengen operasi plastik, kalau punya uang aku pengen sedot lemak. Oh, udah tadi bukan berfokus kepada pola hidup, pola makan dan aktivitas fisik, tapi cara-cara instan. Nah, yang berbahaya misalnya pakai obat-obat pengurus yang tidak pada tempatnya. Tahu-tahu nanti ginjalnya rusak, harus cuci darah. Nah, jadi memang sebaiknya dievaluasi. Kenapa saya berat badan saya turun? Biasanya indikatornya kalau dalam sebulan lebih dari 4 kilo itu sudah terlalu banyak penurunannya dan terlalu cepat juga gitu ya. Kemudian pola makan saya kok jadi berubah, nggak selera makan. Tadi yang kita khawatirkan adalah gizinya kurang gitu. Salah satu indikatornya pada wanita itu kalau sudah mulai tubuhnya secara biologis berubah, salah satunya adalah gangguan menstruasi. Loh, menstruasinya kok jadi berubah? Nah, jangan-jangan gizinya sudah tidak terpenuhi. Nah, jadi sebaiknya kalau memang berat badannya dalam sebulan sudah lebih dari 4 kilo turunnya, terlalu cepat, kemudian tetap nggak selera makan, sebaiknya kontrol, periksa ya kepada profesional. Baik, baik Dok. Ini ada lagi pertanyaan dari Margi Rahayu. Siang dokter, dok saya saat ini sedang program hamil dan karena obat hormon berat badan saya naik 20 kg. Bagaimana mengendalikannya? Saya takut waktu hamil naik lebih parah dan jadi obesitas. Apa yang harus saya konsumsi? Jadi karena lagi program hamil ini dok, diberi obat hormon dan akhirnya jadi naik 20 kg begitu. Ini bagaimana mengendalikannya dan artinya mungkin kalau saya takut dia juga ada ketakutan nanti kalau pas hamil ini sekarang udah naik ini akan nambah seperti itu dok ya. Apa yang harus saya konsumsi dan mungkin saya tambahkan dok, apakah kekhawatiran ini masih normal-normal saja atau harus ada sesuatu yang memang perlu ditindaklanjuti? Iya, jadi kekhawatiran itu normal kalau memang indikatornya menunjukkan bahwa memang sudah berlebih berat badannya. Nah, nanti ketika berat badannya ini memang sudah berlebih, dievaluasi penyebabnya apa. Apakah memang biologis atau behavior atau perilaku. Perilaku itu contohnya apa? Sebenarnya kita bisa memilih. Jadi untuk kenyang tetapi tidak bikin gemuk gitu ya. Contohnya apa? Dengan memilih makanan yang banyak serat dan tidak terlalu manis. Misalnya karbohidrat pun banyak pilihannya. Ada karbohidrat misalnya tidak harus dari nasi, dari kentang juga bisa. Cara mengolahnya juga bisa. Kentangnya direbus atau digoreng, tentu beda juga antara digoreng sama direbus gitu. Nah, tinggal pilihan-pilihan itu. Nah, nanti memang sebaiknya diatur polanya. Jadi seperti Mbak Asri tadi bikin pola menu yang bisa disusun. Nah, kalau memang perlu berkonsultasi dengan ahli gizi seperti Dokter Amel, silahkan ya, karena nanti disusun programnya. Kenapa? Karena tadi efek hormonal itu bisa berbeda-beda setiap individu. Karena siapa tahu ternyata bukan dari perilaku atau perubahan pola makannya, tetapi karena perubahan respon tubuh terhadap makanan itu. Jadi kalau sebelum suntik hormonal
sebenarnya pola makannya sama aja tapi kok jadi gemuk. Nah mungkin kan sebenarnya ada sistem pengolahan karbohidrat ataupun gula untuk disimpan sebagai lemak. Nah mungkin ada yang berubah dari situ. Nah sehingga mungkin nanti bisa dimodifikasi menunya. Jadi sebaiknya berkonsultasi mumpung belum hamil. Jadi nanti kalau sudah hamil tinggal meneruskan pola yang sudah ketemu ini. Karena belum tentu berat badan bertambah lagi ketika hamil itu gizi janin dalam kandungnya itu cukup. Belum tentu. Jadi cuma berat badannya aja naik karena kelebihan glukosa, padahal nutrisi yang dibutuhkan oleh janinnya nggak cukup gitu. Nah, jadi memang sebaiknya tetap harus berkonsultasi ya. Dan kemudian juga tadi juga diawasi, tadi bener dok. Pernah saya punya pengalaman pasien itu yang memang yang ibu hamil gitu, yang bertambah ini berat ibunya gitu. Tapi ternyata berat janinnya tidak nambah. Jadi dikonsulkan oleh dokter obstinnya itu ini obesitas gitu. Artinya beratnya lebih sekali tapi kok bayinya kecil seperti itu. Baik begitu ya. Ini kemudian masih ada yang bertanya Mbak? Tidak ada ya? Oke, saya mau bertanya dok. Jadi kembali lagi tentang yang bulimia tadi. Kalau untuk yang bulimia ini kita bicara terkait siapa yang berpotensi, samakah antara laki-laki dan perempuan begitu, dan kemudian untuk pengobatannya itu dok. Iya. Kalau dulu memang resikonya atau potensinya lebih banyak pada wanita. Nah, tetapi pada saat ini, tapi masyarakat kita tuh unik ya. Jadi kalau dalam psikiatri ada namanya rasionalisasi. Rasionalisasi itu pinter cari alasan. Jadi kan idealnya memang berat badan segini, padahal tadi indikator-indikator biologinya menunjukkan tidak gitu. Nah sehingga laki-laki dan perempuan sekarang resikonya sama gitu. Bahkan ada juga yang memakai obat-obat terlarang tujuannya agar biar langsing. Jadi misalnya memakai sabu-sabu istilahnya biar nggak gampang gemuk gitu, biar tetap langsing. Nah padahal tadi efeknya ngerusak sistem saraf pusat. Nah karena itu tidak ada yang menggantikan pola hidup sehat. Jadi bagaimana kita mengatur pola hidup, pola makan dan aktivitas fisik. Nah untuk bulimia yang memuntahkan ini memang bagus pertanyaan dokter Amel. Kalau tadi anoreksia mudah ketahuan karena berat badannya kelihatan kurus. Nah tapi kalau bulimia nervosa itu nggak kelihatan karena berat badannya normal, tapi gizinya jelek sehingga ketika dicek laboratorium bisa saja ada gangguan-gangguan elektrolit dan sebagainya. Bahkan mungkin tadi sudah mulai terjadi gangguan pada sistem saraf pusat sehingga dia ngeluh masih muda kok pelupa ya, karena nutrisi untuk otaknya tidak terpenuhi dengan baik. Gampang naruh sesuatu kok gampang lupanya gitu. Iya, minjemin duit ke kita gitu ya lupa. Malah sering kita kita pinjemin terus. Pinjemin ke kita lupa. Astagfirullah. Enggak. Biar aja. Iya dok. Baik dok. Ini ada lagi yang bertanya dari Bunda Arya Azhara. Dok, apa akibat fatal dari anoreksia? Apakah bisa menimbulkan kematian? Iya, tadi bisa menimbulkan kematian karena misalnya elektrolitnya tidak seimbang, misalnya kekurangan sodium, potasium, natrium, itu irama jantungnya terganggu. Jadi bisa aja datang ke IGD karena gangguan irama jantung atau jantungnya berhenti, ternyata karena gizi yang buruk akibat anoreksia nervosa. Jadi kan kita itu manusia itu didesain harus makan karena tubuh kita tuh perlu nutrisi untuk menjaga agar berfungsi normal. Nah, ketika tidak berfungsi normal berarti ada nutrisi yang tidak terpenuhi. Nah, itu bahayanya anoreksia nervosa. Nah, yang perlu ditekankan ada yang reversible dan irreversible. Jadi semakin lama tubuh tidak terpenuhi kebutuhan gizinya, ada kemungkinan dia akan tidak bisa kembali normal. Misalnya tadi sudah mulai pikun, begitu gizinya sudah dibenarkan kok pulihnya hanya 80%, nggak bisa 100%. Atau fungsi ginjalnya sudah kembali sehat tapi ternyata kok
jadi sering bengkak-bengkak, ternyata ginjalnya istilahnya bocor proteinnya seperti itu. Atau kok nggak pernah fit seperti dulu, dipakai olahraga baru sebentar kok sudah gampang capek dan mau dipulihkan nggak bisa. Nah itu yang kita tidak inginkan, efek-efek yang irreversible tersebut. Ya. Kalau misalnya stroke juga bisa, karena apa? Karena stroke itu bukan hanya karena orang berat badannya berlebih, tapi orang yang gangguan nutrisi pun juga bisa terkena stroke, karena bisa jadi kualitas pembuluh darahnya yang tidak baik. Jadi bukan karena sumbatan, bukan karena pembuluh darahnya pecah, tapi pipanya jelek sehingga nggak bisa menyalurkan dengan baik, ataupun nutrisinya itu yang menjaga di pipa itu juga tidak bagus. Gitu ya. Gitu ya, Jadi Bu, ya. lebih baik diet sehat ya. Diet sehat. Karena memang ternyata nggak bisa diabaikan ya, Dok. Takutnya tadi yang efeknya irreversible, tidak bisa balik 100% seperti dan tidak semula kita. gitu ya, Dok ya. Iya. Kemudian ini, Dok, kalau kasus di Muardi sendiri, Dok, apakah sering, Dok, kita mendapati pasien-pasien anoreksia ini yang sudah komorbid sampai tadi gangguan irama jantung, baru-baru ini atau dalam 1 tahun ini, apakah pernah ada? Kemarin saya nerima, cuma karena usianya di bawah 18 tahun, jadi saya konsulkan ke dokter Ratih. Jadi di Muardi ini kita juga ada konsultan anak dan remaja, Dokter Gusti Ayu Maharati. Nah, jadi seperti saya katakan tadi, memang risiko terbesar itu di bawah usia 40. Dan sekarang trennya usia remaja. Jadi dia benar-benar pola makannya itu sangat ekstrim, sehingga harus rawat bersama jadinya. Jadi dari bagian penyakit dalam, saraf, merawat bersama pasien ini. Saat ini sudah rawat jalan. Kemarin sempat sampai mondok, dan mondok pun karena sudah untungnya reversible ya. Itu untuk melatih makanan bisa masuk saja itu butuh waktu, karena saluran pencernaannya sudah sangat sensitif. Jadi tadi mual dan muntahnya karena gangguan pada saluran cerna. Bahkan makanan cair pun dia muntah, sehingga kita harus itu mondoknya cukup lama itu. Itu kasus terakhir, saat ini masih menjalani pengobatan. Dan memang kalau remaja ini ya rentan ya, Dok ya, rentan tadi seperti dokter sampaikan, gaya hidup, kemudian juga tokoh-tokoh yang mereka kagumi itu ya, Dok ya, juga ya seperti itu ininya, apa istilahnya, tampilan fisiknya juga ya dikira ideal dengan yang harus mirip tokoh-tokoh idolanya tadi seperti Korea tadi gitu ya, Dok ya. Dan kadang juga di remaja ini body shamingnya juga lumayan ya, Dok. Jadi sebenarnya bisa melihat dari karena media sosial, lihat saja selebritis itu mereka percaya diri dengan bentuk tubuhnya. Tadi wanita itu tipe tubuhnya itu cukup banyak modelnya. Nah, lihat selebritis yang memang model tubuhnya tidak kurus tinggi langsing, model tubuhnya seperti ini, tetapi mereka ketika mencintai dirinya, menyayangi dirinya, aura kecantikan itu kan tetap keluar begitu. Dan tentunya jadi memang menambah kecantikan yang lain. Kalau kata Putri Indonesia itu brand, beauty, and behavior apa gitu ya, Dok iya, ya. betul. Jadi definisi cantiknya juga tidak hanya sekedar fisik, tapi betul. juga fokus di hal-hal lainnya juga gitu ya, Dok Iya. ya. Baik, Dok, ini ada lagi pertanyaan dari Novi Dwi Kurnia. Jika mengalami sulit dalam penurunan berat badan, selain harus mengatur pola makan dan defisit kalori, ada faktor lain penyebab kesulitan. Apakah ada faktor lain penyebab kesulitan tersebut? Terima kasih. Ini Mbak Novi ini mungkin lagi diet, Dok, tapi sulit gitu turunnya. Sudah mengatur pola makan, sudah defisit kalori. Mungkin adakah penyebab lain? Seperti tadi ya, Dok ya, gangguan ya genetik tadi ya begitu ya, Dok ya. Mungkin itu, Dok, pertanyaan dari Mbak Novi. Iya, jadi kalau saya menyoroti dari bagian psikiatrinya ya. Jadi bagaimana kita melihat diri kita. Jadi memang ada beberapa tadi faktor genetik. Ada orang yang ketika dia berat badannya bertambah, itu jumlah sel lemaknya itu bertambah. Tetapi ketika dia diet, itu jumlah sel lemaknya tetap sama, cuma ukurannya yang mengecil.
Nah, untuk yang tipe seperti ini akan mudah untuk gemuk lagi. Naik lagi itu akan cepat banget karena lebih lebih cepat untuk membesar ukuran selemaknya. Nah, pada kasus-kasus seperti ini jenis makanan yang dimakan itu menjadi penting, sehingga menu-menu yang disusun itu menjadi penting, sehingga saya menyoroti dari konsistensi terhadap perilaku sehat yang cocok dengan dirinya. Jangan pakai kacamata orang lain. Seringkali kan orang ngelihat, oh di YouTube pola makan seperti ini, selebritis ini pola makan seperti itu, terus kita ngikutin, kok nggak cocok ke yang ini seperti ini, kok nggak cocok gitu. Yang ini kok kuat puasa tadi bisa sampai 18 jam. Ternyata saya kok baru 6 jam melilit-lilit perutnya, malah ke penyakit dalam karena kena sakit mah. Nah, temukan pola yang paling cocok dengan diri kita dan cocokkan juga dengan indikator biologis tadi agar kita ada peta target kita. Jadi tadi ideal bukan kurus gitu. Dan tadi nomor 1 sayangi diri kita. Oh ternyata model saya seperti ini dan ini sehatnya saya seperti ini. Gitu. Nah cintai dirinya gitu ya. Ya begitu ya. Gak kerasa dok, ini udah tinggal 5 menit lagi dok ngobrol-ngobrol. Udah 5 menit lagi. Terakhir dok, sebelum ditutup nanti ya Mbak Mary. Sebelum ditutup dok, kalau misalnya seseorang ini sudah terkena anoreksia gitu dok, sembuh, apakah mungkin dia kembali lagi dok seperti itu, bisa terkena lagi? Bisa, karena itu nanti kita melihatnya secara holistik. Sebenarnya kemarin dia faktor penyebab anoreksianya apa? Misalnya ternyata faktor lingkungan, misalnya bullying oleh teman-temannya, nanti akan mudah jatuh lagi. Nah, kita harus mengajarkan bagaimana dia manajemen stres, bagaimana bukan defense mechanism atau mekanisme pembelaan diri yang salah, tetapi dengan coping mechanism. Jadi mekanisme penyesuaian diri yang baik. Nah, itu untuk mencegah munculnya lagi. Jadi pasti faktor kerentanan itu melekat pada dirinya. Karena itu kita harus mengevaluasi, biasanya kan ada 6 dimensi. Bagaimana pola pikirnya dia, bagaimana pola dia merasa, bagaimana faktor biologisnya dia, baik herediter maupun genetik, bagaimana pola perilakunya dia, sosial, kultural, budayanya, budaya dalam keluarga besar, budaya dalam masyarakat, media sosial yang dia ikuti, kemudian yang terakhir dimensi spiritual, bagaimana spiritualitasnya dia. Nah itu dievaluasi semua untuk mencegah agar tidak terulang lagi anoreksia nervosanya. Baik dok, baik, terima kasih banyak Dr. Debre bincang-bincang kita pagi ini di Muardi Wae. Tidak terasa dok, alhamdulillah sudah 1 jam kita berdiskusi di sini, berdiskusi tentang anoreksia, tadi juga membahas tentang sedikit tentang bulimia ya dok ya, salah satu gangguan makan juga. Semoga bermanfaat teman-teman, sahabat, sobat Muardi Wae. Mungkin sebelum saya tutup dok, ada closing statement dulu dok, pesan buat kita semua di sini, sobat Muardi Wae. Iya, closing statementnya adalah sayangi diri, cintai diri. Kita memang manusia itu unik, nggak ada yang sama. Jadi terima keunikan kita. Nah termasuk juga tipe tubuh kita. Karena biasanya pintu masuk untuk terjadinya anoreksia nervosa adalah ketika kita punya body image yang salah tentang diri kita. Jadi targetnya adalah sehat yang ideal, bukan yang kurus. Ya pesannya sehat yang ideal, bukan yang kurus. Sayangi diri kita, cintai diri kita. Iya, begitu ya sobat Muardi Wae. Terima kasih sudah mendampingi, sudah ikut di acara kali ini. Buat teman-teman yang mungkin belum bergabung ini dok, karena ini biasanya ada yang masih sibuk kerja seperti jam itu. Kerja ya. Iya, jam kerja. Jadi monggo untuk bisa melihat ulang hasil rekaman live streaming hari ini, bisa dilihat kembali di mana dok? Di Facebook dan YouTube Rumah Sakit Dr. Muardi. Jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share akun media sosial kita RSUD Dr. Muardi. Baik Facebook, Instagram, ataupun YouTube. Semoga bermanfaat. Terima kasih Dr. Debre. Amin, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selamat beraktivitas kembali.